Orang kafir dia menjadi muslim hanya karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana letak bid'ahnya? Rasulullah mengatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan terus melafadzkan la ilaha illallah. Orang mendefinisikan bid'ah kan biasanya sederhana aja ya. Artinya sesuatu yang fi'lu ma lam yu'had fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang tidak pernah diketahui terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adat atau uruf atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum yang berlaku. Malam tukhalifi syari'ata. Selama adat itu yang berlaku di masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat. Sesuatu amal perbuatan yang dipandang baik oleh kebanyakan orang Islam, maka di sisi Allah pun itu dipandang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah Mitra JC bertemu lagi bersama Bang J dalam program Ngaji Betawi, ngaji santai tapi berisi. Masih tetap di channel kesayangan kita yaitu JIC TV. Kita akan ngebahas banyak di sini baik tentang tradisi dan juga beberapa budaya sehari-hari yang ada di tanah Betawi ini. Dan alhamdulillah Mitra JC hari ini spesial sekali, nggak kalah sama martabak pastinya ya, yang telurnya 2. Karena kita akan ngebahas tentang masalah marabanan, maulidan, sama tahlilan gitu. Tulisannya maulidan, kadang gue ngucap maulidan pakai O. Ya alhamdulillah Bang J juga tidak sendiri Mitra JC, tapi ditemani oleh guru kita yaitu Dr. K. Haji Fakhruddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Ya, biar berkah kita ini. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin K mau menyapa dulu Mitra JC yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para mitra JIC dimanapun berada, Al-Fakir Fakhruddin bin Ahmad Baihaqi saat ini sedang berada bersama Bang J di Jakarta Islamic Center. Kita dalam rangka untuk dialog ringan terkait tentang budaya masyarakat Islam Betawi. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Betawi tentu apa yang disampaikan sama Bang Jai tadi, acara tahlilan, maulidan, marhabanan, atau apapun istilah yang digunakan, itu merupakan tradisi yang sudah mengakar secara turun-temurun dari nenek moyang kita sampai sekarang. Alhamdulillah, tradisi keagamaan semacam itu sudah melekat bagi kami sebagai orang Betawi. Semoga acara ini memberikan keberkahan buat kita semuanya dan tentunya juga memotivasi kita untuk terus melestarikan apa yang baik diwariskan oleh orang tua kita sebagai orang Betawi. Ya, demikian Bang Jai. Iya, terima kasih Kiai. Langsung saja Kiai, kita masuk kepada tema kita yaitu terkait masalah marhabanan, lalu maulidan dan juga tahlilan gitu. Nah, kalau boleh dijelaskan Ki, sebenarnya ini asal usulnya dari mana nih? Itu. Lalu kemudian bagaimana menurut kacamata Islam dan juga budaya Betawi? Ya. Mungkin kita berawal dari istilah maulidan ya, karena memang maulidan ini merupakan satu tradisi keagamaan, saya sebut tradisi keagamaan yang mulai dihidupkan sejak dinasti Fatimiyah kurang lebih di tahun 10 Hijriah, abad 10 Hijriah maksud saya. Ketika itu ya disemangati oleh seorang Raja Al-Malikul Muzaffar Sahibul Irbal, sebuah wilayah yang di perbatasan wilayah Baghdad, bahwa di situ perlu diadakan adanya sebuah perkumpulan kaum muslimin dari semua lapisan, kalangan ulamawan, kalangan sufi, kalangan agamawan maksud saya, dan juga dengan para
pejabat-pejabat setempat yang mereka diharapkan bisa menjadi sebuah pemersatu umat Islam agar tidak terpecah belah. Maka dari situlah kemudian mereka berkumpul bersama-sama, mereka istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa yumadu fihi simat. Jadi mereka berkumpul mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, tausiah, dakwah-dakwah yang disampaikan secara verbal oleh para ulama yang hadir di masa itu. Dan setelah itu mereka makan bareng deh. Nah, itulah kemudian diingatkan kembali tentang pentingnya umat Islam untuk mengenali Rasulullah SAW sejak beliau pertama kali berdakwah di kota Mekah, di Madinah, sampai generasi masa Khulafa Rasyidin dan seterusnya. Tentu kisah-kisah tentang Rasulullah dalam peran dakwahnya dan juga para sahabat ini menjadi satu motivasi diharapkan untuk umat Islam pada generasi berikutnya, agar mereka betul-betul menyadari tentang pentingnya menjaga syiar agama Allah, pentingnya berdakwah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan kesantunan, dengan toleransi sama umat, dan itulah yang menjadi kunci keberhasilannya. Itulah seringkali kita mendengar bahwa titik balik dari pemersatu umat Islam itu justru di masa itu lahir dengan diadakannya peringatan Maulid di masa itu. Dan di kampung kita sebagai masyarakat Bekasi, ya Maulidan juga merupakan tradisi keagamaan. Ya, kita tahu bahwa penyebaran agama Islam itu ya lahir di Indonesia ini kan berkat perjuangan para wali songo mereka. Mereka berdakwah dengan tidak menciderai apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dengan tidak menyakiti rasa mereka yang belum mengerti tentang agama, tapi secara perlahan-lahan misi dakwah melalui pendekatan tradisi budaya itu ternyata sangat tepat untuk menarik masyarakat Indonesia yang pada waktu itu masih beragama animisme, dinamisme untuk mentauhidkan Allah. Itulah yang kemudian secara turun-temurun juga model dakwah dan corak penyebaran agama di Indonesia ini syarat dan kental sekali dengan menjaga kearifan lokal pada masyarakat di mana tempat mereka berdakwah. Kita kenal misalkan di Kudus ya, Syed Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus itu melarang masyarakat Muslim untuk berkurban dengan menyembelih sapi, karena dulunya memang sapi itu merupakan satu binatang yang disakralkan oleh masyarakat setempat sebelum datangnya dakwah Islam. Itu sebagai contoh bahwa dakwah dengan tidak menyakiti rasa adalah merupakan strategi yang sangat tepat untuk menarik orang yang belum mengenal Islam sehingga mereka mengenal dan masuk kepada agama Islam. Sunan Kalijogo misalkan, dia tahu bahwa pada masyarakat Jawa pada umumnya itu menggunakan wayang sebagai tradisi hiburan mereka. Nah, mereka sangat menyukai tentang cerita-cerita yang ada pada perwayangan itu. Maka dikemaslah cerita perwayangan itu dengan misi keislaman. Cerita yang tadinya hanya mengarah tentang mengenali budaya Jawa, mengenali untuk agama mereka yang mereka dahulu anut, sampai cerita wayang mengenai tentang agama Islam. Dari situlah budaya itu menjadi bagian sarana yang sangat tepat untuk menarik masyarakat yang belum mengenal Islam sehingga mengenal Islam. Nah, corak dakwah para wali songo ini, kalau kita lihat pada literatur yang sering kita baca, yang sering kita dengar, itu adalah corak dakwah yang menurut saya sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi pendekatan melalui menjaga kearifan lokal setempat, tidak menciderai rasa masyarakat di masa itu, adalah merupakan strategi dakwah yang sangat tepat, yaitu dengan mengedepankan akhlakul karimah. Budaya yang sudah mengakar, kemudian mereka lama-kelamaan menjadi masyarakat yang mentauhidkan Allah dan masuk dalam ajaran agama Islam. Inilah yang terus-menerus menjadi bagian daripada media dakwah. Tahlilan juga merupakan pendekatan kultur juga. Dulunya kan masyarakat sebelum masuk ajaran Islam, mereka itu kalau ada orang meninggal, ya mereka isi dengan ya mabuk-mabukan, minum-minuman, tradisi-tradisi masyarakat Muslim yang masyarakat Indonesia sebelum Islam datang, atau dengan hiburan-hiburan dan sebagainya. Nah,
ketika Islam sudah datang pun, apa nih yang tepat untuk supaya kumpulnya mereka yang tadinya hanya sekedar kumpul riung tanpa ada ibadah, zikir dan sebagainya, maka dikemaslah. Daripada ngobrol ke sana kemari nggak karuan, lama-lama nungguin orang meninggal dunia, ngiburnya main gaplek deh. Iya kan? Akhirnya ya udah, akhirnya dirubah itu pelan-pelan, akan menjadi tradisi tahlilan. Ya sebetulnya dalam tradisi tahlilan itu ya memang di zaman Nabi ya nggak ada. Kalau coraknya harus sama dengan di zaman Nabi, seperti kita acara datang kumpul bareng, ada gelar kopinya, kadang-kadang juga kita pulang dibawain besek juga gitu kan. Ya yang terjadi di zaman sahabat itu ya, yang kita tahu justru kita yang datang bawa makanan kepada mereka. Gitu, ya sebetulnya di Betawi juga kan ada. Orang kalau meninggal tuh ibu-ibu pada bawa beras tuh. Iya. Baskom ditupin sama kayak laon kain, ya dibawa kan itu isinya beras. Kadang berasnya dicampurin duit, ada yang 5.000, ada 10.000 lah, itu ada yang kasih bawang, cabai. Sebetulnya apa yang dulu pernah dilakukan di zaman sahabat juga ternyata masyarakat Betawi masih pakai. Iya, orang Jakarta, orang Bekasi, orang Depok, Tangerang itu masih pakai. Orang meninggal kita bawain tuh beras, ibu-ibu ya terutama ya. Nah, itu di situ. Artinya membantu mereka yang sedang ditimpa musibah, ya kan. Tentu itu hanya bantuan ya yang mungkin sekedarnya, tapi buat mereka yang sedang bersedih dengan adanya keluarga, tetangga yang datang, kan terhibur. Dia kehilangan satu orang yang mereka cintai, orang tuanya, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya. Tapi dengan tetangga-tetangga pada kumpul kan terhibur juga. Nah, itulah pentingnya ya takziah itu pada asli katanya adalah kita menghibur mereka supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan itu disebut dengan idkhalus surur. Memberikan rasa bahagia kepada orang agar mereka tidak berkepanjangan dalam kesedihan merupakan nilai ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tradisi orang Betawi yang sampai sekarang masih ada. Malamnya kita kumpul bareng. Kadang tahlilannya cuma 1 jam, ngobrolnya bisa sampai jam 2, bisa sampai subuh kan. Itu. Nah itu menurut saya ini tradisi yang sangat akrab ya di kita. Dan itu tepat sekali untuk bisa menjaga rasa orang supaya tidak berkepanjangan dalam kesedihan. Itu tahlilan yang kita maknai dalam konteks budaya. Tapi kalau tahlilan kita maknai dalam konteks bahasa, ya tentu kan diambil dari kata halla yuhallala yuhallilu tahlilan. Orang kafir dia menjadi muslim hanya karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di mana letak bid'ahnya? Rasulullah mengatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan terus melafadzkan la ilaha illallah. Abdul ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qablu la ilaha illallah. Jadi kalau tahlilan dalam arti bahasa itu merupakan aurat atau zikir yang sesungguhnya ya agama menganjurkan itu menjadi bagian daripada wirid kita atau zikir kita. Kumpul menghibur orang itu juga bagian daripada ibadah. Kemudian ketika kita datang ke rumah orang tersebut, kita diberikan makan, misalkan kayak gitu. Ini kan menjadi perdebatan di antara ulama dan sebagainya. Ya, selama tidak membebankan, apalagi sampai mensyaratkan harus begini begitu. Selama itu dilakukan oleh sahibul musibah sebagai bagian dari rasa gembira mereka, toh apa yang mereka suguhkan pun menjadi sedekah. Makanan yang dihidangkan, minuman yang dihidangkan, belum lagi dia hadirkan ulama untuk memberikan pengajian yang dia hidangkan juga untuk jamaah yang datang ke rumahnya. Itu semua merupakan bagian daripada ibadah yang jika diniatkan oleh sahibul musibah untuk si mayit, maka betapa besarnya pahala yang dihadiahkan anak untuk orang tuanya. Dia memberi makan orang, dia memberi minum orang, dia memberikan pencerahan berupa ilmu agama dengan menghadirkan ulama di rumahnya kepada orang-orang di sekitar. Lalu pahala itu dibungkus, dihadiahkan semuanya untuk ahlul kubur, untuk ahlul barzakh, untuk orang tuanya yang wafat. Betapa besar pahala yang diberikan oleh orang yang masih hidup. Ini dengan catatan selama tidak membebankan atau memaksakan kehendak sehingga menyulitkan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Saya rasa
nyaris tidak menemukan sisi buruk dari kegiatan yang sudah menjadi tradisi keagamaan di masyarakat kita. Dari segi harfiahnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan seberat-beratnya lafaz yang kita baca dalam timbangan. Sebaik-baiknya lafaz yang menjadi pengubah orang yang kafir menjadi muslim oleh karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu dibaca itu dihadiahkan untuk orang tua kita. Sangat besar fadilahnya. Nah, itu mengenai tahlilan. Ya marhabanan juga sama. Kalau saya gini Bang Jaya, kita santai aja. Kalau saya melihat begini. Orang tua kita, khususnya masyarakat Betawi, itu rapih. Ngurusin anak tuh rapih banget. Contoh misalkan, anak belum lahir. Baru 7 bulan kita udah diadain acara tasyakuran 7 bulanan. Diundang tangga-tangga semua. Kita datang, dikasih makan, pulang kata makan besek, kita bawa besek kan gitu. Tuh anak ya dirawat sama orang tua rapi. Belum lahir aja sudah ditasyakurin karena sudah usia 7 bulan. Karena sudah 4 bulan manusia itu kan wanufikha fihi ruh. Lahiran, udah lahiran kumpul tetangga semua. Ada yang lahiran. Orang Betawi guyup. Kalau ada orang lahiran, dia kumpul nungguin deh tuh. Iya, nungguin aja. Kan jadi seneng nggak tuh orang yang guyup? Seneng, tangganya pada perlu semuanya. Kalau emang orang itu nggak mampu, kadang-kadang tetangga peduli deh tuh. Kadang ada RT, RW, udah sepakat deh kalau ada orang yang begini, dia udah nyiapin paling nggak ngasih air lah untuk sahibul bait. Senang juga kan itu. Memberikan rasa senang itu ibadah. Kemudian setelah itu orang tua ngasih nama anak, diakekahin. Itu kalau kita bicara. Acara apa itu? Marhabanan. Kalau marhabanan berarti ada gunting rambut. Kan? Itu kan akekah namanya. Tradisi akekah itu aslinya adalah menyembelih hewan. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Iya, kambing kan. Itu kan memang sudah menjadi syariat kita dan hukumnya sunnah dalam agama kan bagi yang mampu. Nah, biasanya dikemas tuh Bang Jai. Iya. Ya bukan hanya disediain tadi tuh ya daging akekahan, ada gunting rambut juga. Nah, ketika gunting rambut ada ngasih nama di situ kan? Iya, tasmiyah namanya kita dikasih nama deh tuh. Kemudian anak tuh digendong. Biasanya kalau di Betawi ada kelapa, yang kelapa ditancepin tuh duit. Tahu di Bang Jai duitnya cepean apa 5.000-an apa 2.000-an? 1.000-an. Belum gajian, bulan. Oh, karena belum gajian. Iya kan? Iya, tuh kelapa, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa lampu lagi tuh. Ini kan kalau bahasa kita itu biasanya disebut dengan selokaan. Selokaan tuh begitu. Ini maknanya kelapa apa nih? Kenapa ditancapin duit begitu? Ini maknanya pelita ini apa nih? Kan gitu. Lalu anak itu digendong kan supaya nanti diguntingin semuanya. Memang dalam syariat itu rambut yang digunting itu kemudian ditimbang, beratnya itu kemudian dibelikan emas berapa gram, atau kemudian disedekahkan seberat daripada emas dari rambut yang ditimbang. Misalkan rambutnya ada 10 gram, berarti emasnya 10 gram. 10 gram ya, mau terserah yang penting emas. Ya, nggak mesti emas yang mahal-mahal Bang Jai. Ya, Mas Wanto yang Mas Wanto aja tuh Mas. Yang murah itu kayak kita. Iya. Ya Allah. Oh, gitu. Bisa aja lu Mas. Iya, biasa. Yang murah dia. Yang murah dia. Kalau Mas Anto mahal kita. Iya, kalau Mas Antom kan mahal. Kalau Mas Anto murah. Karena orangnya baik, ya, pemurah, ya enggak? Iya. Itu nanti dikasih fakir miskin tuh Bang Jai. Kalau aturan syariat tuh gitu, rambutnya nanti ditimbang berapa gram, seukuran emasnya nanti diduitin, dikasih sedekah deh buat fakir miskin, anak yatim. Iya enggak? Nah, ini kita enggak, duitnya udah disiapin tuh di kelapa. Enggak perlu ditimbang lagi gitu. Iya, siapin tuh di kelapa. Iya. Kamu nggak tahu kalau di Kampung Bay itu di Bang Jai itu duitnya habis dibawa-bawa itu disimpan lagi nggak sama tuan rumah? Duitnya dibagiin biasanya pada berebutan. Itu orang nanti kalau nimbang beda lagi kayak nimbang beda lagi. Wah, cakep lagi tuh. Oh, tadi mah aslinya mah uang yang ditancap tadi itu, ya itu udah hitungannya. Iya, untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti ya scan paling dilebihin sama dia kan. Itu masalah teknis Bang Jai. Yang jelas saya melihat ada banyak nilai kebaikan dalam acara marhabanan kan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau Bang Jai belum diakekahan, boleh diakekahin. Walaupun udah gede kayak. Udah gede. Tapi saat kamu gotong Bang Jai, iya, paling lu gua kursi roda didorongin gitu ya. Bergantung kan dulu ya.
Ini sebetulnya marah apa orang sakit? Dia udah gede kayak Udah gede. gendong berat. Iya. Oh jadi kalau udah gede pun nggak ada masalah Nggak kayak ada maksudnya. masalah. Jika dia mau dan orang tuanya kebetulan di waktu dia bayi orang tuanya nggak mampu Iya. beliin Banyak dia begitu. kambing kan. Iya. Kemudian dia nanya dia tuh sama gurunya, Iya. gimana nih saya dulu katanya emak sama babak dulu belum akekain saya. Iya. Saya mau akekain sendiri ya silakan saja. Oh kagak ngapa itu? Misalnya kita akekah sendiri, Nggak misalnya kan udah kerja nih ceritanya. Nggak apa-apa. Oh sah saja kayak ya. Sah-sah. Kalau yang untuk nimbangnya juga nggak apa-apa juga tuh, boleh juga tuh. Iya. Apa nimbang rambut tadi tuh? Rambutnya, ya yang enak dibotakin, jadi banyak tuh. Kan bisa ke umroh kayak. Iya, umroh dari mana gitu kan? Oh, berarti maksudnya balik lagi bahwasanya kayak memandang nggak ada sisi buruk lah ya Oh, iya, dari itu semua ya. Pertama kalau gue mandang gini, Jay, akekah itu kan memang syariat ya. Iya, Nomenklaturnya di dalam fikih kan ada istilah Nomenklatur, itu. iya. Iya kan. Kerennya nih kita bahasa iya, kerennya, iya, Jay. nomenklatur. Iya, ada istilah akekahan. Tradisinya seperti apa? Ini kan hanya perbedaan madhab saja kan. Kalau Imam Syafi'i dia rapi deh tuh, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tapi ada juga Imam Malik membolehkan laki-laki 1 ekor, perempuan 1 ekor. Gitu. Jadi nggak mesti harus sama. Ya, tapi yang abdulnya tentu kita pakai yang tadi, pendapat yang sesuai Imam Syafi'i tadi. Itu yang menjadi tradisi masyarakat di kampung kita kayak gitu. Jadi sekarang semuanya kalau kita perhatiin itu semua bernilai kebaikan kan ya. Iya, oke. Iya. Kita datang ke rumah dia ngasih rasa gembira, baik. Kita nggak bawa apa-apa. Kita anggap kita yang nggak bawa apa-apa nih, Jay. Kita datang aja, lu udah ngibur karena muka lu udah muka orang yang nyenengin orang gitu. Iya. Maksudnya senang buat ditabung. Iya bener kayak mau Jay. Iya. Ini bercanda nih gitu. Iya, udah, tapi kan emang. baik gitu. Iya, iya, oh. Ada orang datang emang orang setiap niat ente kan senang gitu ya. Iya, benar. Ente diem aja orang bisa ketawa, apalagi Iya, ente Masya Allah. ngomong gitu kan. Iya, Masya Allah. Oh, Itu- idkhulus surur tadi tuh. Idkhulus surur itu. Kalau udah kita bicara catat tuh. idkhulus surur, Jay, Iya. itu pahalanya malaikat nanya sama Allah. Karena Nah, Allah yang cakep tahu berapa beratnya pahala orang yang nyenengin orang lain. Oh. Makanya kenapa disebut atabassumu ala akhika Shadaqah. sodako. Ente senyum di hadapan saudara ente yang muslim itu sedekah. Kita nggak ada duit nih buat sedekah. Ya minimal kita nyengir aja gitu. Nyengir aja, kayak. Asal di depan orang, Jay. Jangan depan tembok aja. Sakit ini katanya dia nih. Iya, oh gitu takutnya kayak. kelewat ya. Menang-menang senyum ibadah di jalan di sendirian senyum aja kan. Nanti Masya Allah. kasihan keluarganya. Iya, iya. Ini kurang obat atau gimana? Ya Allah, fadilah dari idkhulus surur kayak. Fadilah dari idkhulus surur. Ya Allah. Luar simpel biasa. itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Udah terus kita datang doang nih. Pulang nenteng lagi. Tapi kan ada juga orang, Jay, kalau dia nyediain nggak dibawa, dia cemburu. Nah, iya. Jangan-jangan karena mungkin hidangan gua murah nih. Oh. Atau mungkin ya. Jadi ada juga Iya, benar. orang yang begitu. Udah kita terima aja. Iya. Kita terima aja. Dia sudah niat ikhlas dia sedekah buat kita. Ya. Ya udah terima aja nggak apa-apa. Iya. Kalau emang itu pada akhirnya akan mengembirakan orang. Iya, iya. Akan mengembirakan. Ya sama juga kita kalau namu kadang kita suka nolak dikasih makan kan. Iya. Itu mungkin bisa jadi mengecewakan tuan rumah juga. Mm-mm. Ya udah kita sediain, udah Iya. capek-capek. Nah bininya tuh tuan rumah yang di dapur udah pelontang-pelanting nyari Iya, lauk benar. sana kemari, udah matang kagak dimakan deh. Mm-mm. Nah itu kan jadi kecewa. Kita makan. Besok-besok kagak masak ya, Besok-besok nggak dimasakin, padahal pas besoknya kita lagi lapar-lapar. Iya, lagi butuh banget itu. Iya. Ya Allah, jadi gitu kayak. Jadi idkhulus surur itu ibadah yang sangat luas tempatnya dan wilayahnya. Nah, inilah kita barokahnya kita ngaji. Ya Allah, Kita paham bahwa ibadah dalam Islam itu tidak hanya dalam hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat sakral atau ritual, tapi juga hal yang bersifat sosial. Tabassum itu adalah merupakan tradisi masyarakat atau sikap sosial kita terhadap masyarakat kita seperti itu. Menurut saya kayak gitu. Jan. Iya, iya. Lalu tadi kayak sempet sindir tipis-tipis lah bahasa sekarang mah ya. Kayak masalah ya di sosial media tuh banyak orang ramai bilang pada bid'ah, dikit-dikit nanya dalil. Ya kan? Ya namanya kita
kerjanya memang dari tahlilan ke tahlilan kayak ya. Takut ditanya ntar kagak ada dalil kita bingung juga. Kayak iya kagak kuat. Wah lu tahlilan lu bid'ah. Bid'ah apa dolala pinar kata dia. Bagaimana ini kayak? Kalau ya kan orang mendefinisikan bid'ah kan biasanya sederhana aja ya. Artinya sesuatu yang apa itu fi'lu ma lam yu'had fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang tidak pernah diketahui terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa-apa itu bid'ah. Ya gitu. Sebetulnya kita dalam melakukan setiap kebaikan ya kan populasi masyarakat ini berkembang pada zamannya, pada eranya. Rasulullah SAW itu sangat tahu tentang apa yang akan terjadi pada umatnya pada masa-masa yang akan datang. Rasulullah sangat tahu karena beliau dibimbing oleh Allah dengan mukjizatnya. Rasulullah tahu apa yang akan terjadi di masa akhir zamannya seperti apa. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umatnya pada negeri, pada wilayah yang dimana mungkin berbeda dengan tradisi masyarakat Arab pada umumnya, selama itu tidak menyalahi syariat, maka silakan saja. Nah ini pentingnya kita untuk belajar ilmu agama. Dalam ilmu usul fikih, qawaidul fikih, ada kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, misalkan taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Bahwa perubahan hukum itu bisa dipengaruhi oleh 3 aspek. Pertama oleh karena perubahan kulturnya, ada perubahan keadaan maksud saya, perubahan tempat, perubahan zaman. 3 aspek itu yang mempengaruhi perubahan hukum itu. Artinya term hukumnya tetap pada patsun di mana Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum itu yang baku. Maka kelenturannya itu dilihat pada aspek sisi baik dan tidaknya. Sisi dia maslahat dan mafsadatnya. Makanya kenapa ada kaidah yang disebut al-adatu muhakkamatun. Adat atau uruf atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum yang berlaku. Tapi ada ujungnya, malam tukhalifi syari'ata. Selama adat itu yang berlaku di masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat. Iya kan? Iya. Nah sekarang kalau kita menggunakan kaidah itu sebagai standar kita untuk menilai hukumnya, apakah itu baik atau buruk, kita lihat pada sisi prakteknya. Tadi sudah saya jabarkan, orang tahlilan menyalahi syariat atau tidak, dari bacaan-bacaannya, dari kumpulnya, dari niat dia datang untuk menggembirakan orang yang sedang timpa musibah. Marhabanan dengan dia rasa syukur gembira dengan kehadiran jabang bayinya, ya. Kemudian dia undang orang untuk datang di situ. Akikah memang adalah merupakan syariat yang sudah masyru dalam ajaran kita. Kemudian maulidan, ya, kita membacakan riwayat-riwayat Rasulullah SAW di awal dia berdakwah dan sebagainya. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, ya kan? Wa yumadu fihi simat, dibentangkan makanan, wa yaqulunahu, mereka makan sama-sama. Itu ada nggak yang kira-kira menyalahi syariat? Nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada, iya. Di zaman kita ada banyak tradisi-tradisi keagamaan yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Selama tidak menyalahi syariat, ya silakan dilakukan. Atau kalau kita mengutip, ada hadis yang memperkuatkan. Memang hadis ini hadis mauquf jai. Sumbernya dari Abdullah bin Mas'ud, ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dia mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu amal perbuatan yang dipandang baik oleh kebanyakan orang Islam, maka di sisi Allah pun itu dipandang baik. Nah, mayoritas masyarakat kita nih, khususnya di Betawi, mandang baik nggak tahlilan itu? Baik banget. Pak insya Allah di sisi Allah fahuwa indallahi hasanun. Maulidan, kita baca maulid, mendengarkan tentang sejarah Nabi, kita undang kiai, dia memberikan ilmu, jadi majlis ilmu. Kita undang qori, dia baca Quran, kita mendengar, membacakan, menyimak ayat-ayat Al-Quran. Kita undang anak-anak santri, dia baca salawatan. Semuanya baik. Setelah itu kita makan bareng berjamaah. Semuanya baik. Supaya kita semakin mengenal baginda Rasul, semakin mencintai apa yang menjadi tradisi atau sunnah-sunnah Rasulullah.
supaya kita tahu bagaimana adab kita hidup di zaman yang serba digitalisasi. Kan perlu bimbingan-bimbingan. Nah, media dakwah yang paling tepat hari ini adalah dengan itu, peringatan Hari Besar Islam. Sampaikan dakwah itu ke masyarakat. Mereka kumpul, diinformasikan, diberitahukan, diajarkan oleh para pendai-pendai yang datang pada masa itu. Jadi sudah kuat gitu, Jai. Artinya bahwa itu dilakukan semuanya, ya meskipun tidak di zaman Nabi, tapi zaman sekarang masih dipandang baik oleh masyarakat Muslim pada umumnya. Bahwa indallahi hasan. Nah, itu begitu. Bahkan kalau kita baca, ini kebetulan aneh bawa kitab namanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah nih, Jai, ini. Karena tadi mau dibuka. Itu ya karya Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari. Kita tahu beliau adalah muassis Nahdlatul Ulama. Di situ beliau ada kutipan bid'ah itu sampai dibagi 5, Jai. Ada bid'ah namanya bid'ah wajibah. Bid'ah wajib. Apa misalkan? Kita belajar ilmu nahu, belajar ilmu sorob, belajar ilmu tafsir. Di zaman Nabi kan nggak ada nahu sorob. Ya nggak? Iya. Belajar ilmu mustalahul hadis zaman Nabi nggak ada. Itu bid'ah, Jai. Wajib. Lu kudu belajar. Iya. Ya Allah. Luas kan? Iya. Mohon maaf. Bid'ah wajibah. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah. Tidak wajib tapi mandubah. Seperti apa? Berdirinya pondok-pondok pesantren. Mungkin di zaman Nabi belum ada pondok pesantren. Nggak ada madrasah ibtidaiyah. Ya kan? Madrasah takmiliyah, awaliyah nggak ada. Berdirinya perguruan-perguruan tinggi di sini. Berdirinya Islamic Center. Ini bid'ah, tapi bid'ah mandubah. Disenangi, dicintai. Kenapa? Manfaat luas untuk umat Islam. Ya, Pak? Ada lagi bid'ah namanya makruha. Misalkan bid'ah makruha. Ya, bid'ah yang dipandang makruha itu misalkan menghiasi masjid-masjid yang sampai orang menjadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu makruh, itu dibenci. Ya, contoh-contoh kecilnya seperti ada kan yang dicontohkan oleh beliau dalam kitab ini. Nah, seperti itu, Jai. Macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah itu sampai dibuat oleh Mbah Hasyim seperti itu. Maka kalau misalnya dibahas tentang bid'ah, kita lihat dulu bid'ahnya yang mana nih? Kita lihat dulu bid'ahnya yang mana, gitu. Jangan macam-macam. Udah ujung dolalah. Iya. Kalau dodol enak ya. Kalau dodol sih dodol Iya, dolalah. Iya, karena tadi dia nggak paham tentang bid'ah. Digeneralisir semua apa yang nggak ada di zaman Nabi, pokoknya bid'ah. Ya kalau gitu, pala lu juga sama, nggak ada zaman Nabi. Iya benar ya. Iya benar ya. Kalau semua yang nggak ada di zaman Nabi disebut bid'ah, ya begitu dong. Ya udah naik onta aja sana ente berangkat dari sini kan gitu. Kantor naik onta ya kan. Iya. Petrol kagak laku itu dia. Makanya bangunan-bangunan fikih tadi yang seperti gua bacain tadi kaidah-kaidah bahwa hukum itu bisa dipengaruhi 3 aspek karena perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan keadaan itu menjadi indikator terjadinya perubahan hukum sehingga tetap dinamis. Menjaga, merawat agar manusia ini tertib dalam menjalani aturan dan undang-undang agama maupun negara. Nah, berarti itu, Jai. Ya. Nah, terus di sini Kiai pernah bilang di satu forum gitu. Kita masuk ke pembahasan lain bahwasanya orang Betawi itu belajar tauhid lewat lagu dan pantun. Nah, ini bisa dijelasin nggak? Belajar tauhid lewat lagu dan pantun. Ini kan lagi-lagi kalau kita bicara ente bilang kan lewat lagu, lewat pantun. Itu artinya menggunakan media. Media dakwah atau alatu dakwah. Alatu dakwah kita. Ya seperti ini juga media dakwah kita. Podcast hari ini, televisi, ya kan. Sekarang medsos udah banyak banget itu. Makanya kalau kita di zaman sekarang karena kesibukan orang dengan akrabnya orang dengan digitalisasi ini ya, maka mau tidak mau dakwah pun harus merambah sampai ke aspek itu. Gitu. Kalau dulu mungkin pakai lagu-lagu masih ya kan, pakai rebana masih dakwah itu pakai pantun masih Tapi seiring perkembangan zaman ini orang sukanya udah bukan yang begitu, model digitalisasi aja. Ya kadang dia musik juga bisa jadi sebagai media dakwah. Ya bukan musiknya yang menjadi contohnya, tapi isi yang terkandung dari lirik-lirik lagunya itu, sehingga ada nasyid, ada qasidah, gitu kan, ada gambus yang isinya ya semua kalau kita perhatikan ini ya isinya, dan itu menarik gitu, karena orang itu kan
Anas Ajnas. Itu Jay. Anas Ajnas. Anas Ajnas. Orang nggak sama semua. Orang Islam ada yang seneng seni, ada yang nggak seneng seni, ya kan? Ada yang seneng olahraga, ada yang nggak seneng. Lu kalau gua tanya seneng olahraga nggak? Seneng ngopi kayak kalau. Lu senengnya ngopi, berarti rombongan lu berarti gohwa wa dukhor gitu kan. Insya Allah, ada banget subhanallah. Iya, itu kan Anas Ajnas kan. Oh iya. Tapi Islam kan sangat rahmatan. Islam itu memberikan ruang bagi siapapun orang yang kesukaannya di mana dia berada dengan kesukaannya ya. Di situ ada Islam. Jadi Islam itu masuk pada setiap ruang-ruang dimanapun manusia berada. Masuk pada keadaan di mana manusia pun berada. Itulah Islam sebagai rahmat. Tembus Jai kemanapun. Yang suka bola, ya kan? Kan ini banyak sekarang pemain-pemain bola yang kadang-kadang selebrasinya pakai sujud lah segala macamnya. Ya udah biarin deh, dia emang senang sujud. Untung nggak sholat 5 waktu langsung. Kartu merah biasanya. Kartu merah langsung. Iya. Iya, artinya selebrasi itu mungkin ya kayak di dulu itu kan ada, lu kenal nggak Jay? Apa itu yang tukang gulet tuh? Siapa nih? The Rock, apa Hulk Hogan? Bukan yang ini Habib. Oh, Habib Nurmagomedov. Itu dia. Iya kan? Coba, ada nggak dakwah dia di UFC itu? Ada kan? Dia sering merayakan kalimat-kalimat thayyibah. Dan dia mengajak orang, meyakinkan bahwa dia itu lemah, yang kuat hanya Allah. Iya kan? Ternyata Islam itu masuk di setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Karena wilayah di gulat, di UFC ya, di situ dia masukin Islam. Akhirnya orang mengenal Islam melalui UFC. Dulu Muhammad Ali mengenal Islam melalui tinju. Iya kan? Itu yang olahraga, Jay. Belum yang seni. Iya kan? Nah, orang melihat Islam melalui Bang Jay dari apanya? Lah ini dari kumis kayak. Lu kumis masih tipis. Belum belang ini. Belum belang. Iya. Dari ini ya, dari si lelucon elunya orang senang. Tapi ntar lu masukin tuh di situ, ya kan? Dulu zamannya Wali Songo masuknya melalui wayang. Iya kan? Tapi berhasil nggak, Jay? Alhamdulillah. Berhasil. Itu hanya jalan. Ya, maqasidu syariahnya adalah bagaimana umat masuk kepada agama Islam. Masuk dakwah melalui apa yang dia sukai di situ. Jadi saya katakan, saking hebatnya agama Islam, maka dalam setiap sudut, dimanapun orang ada, selalu ada ruang untuk Islam itu hadir di sini. Ya Allah, Gitu, jadi ya nggak panatikan. Lu kalau nggak boleh seni, Jay, lu azan aja, lu nggak pakai seni, coba gua dengerin. Lurus aja kayak. Lurus aja. Iya, ada. Kagak ada cengkokannya. Nggak ada cengkokannya. Enak apa kagak, Jay? Kurang enak. Orang bisa-bisa awang gemah. Iya, gara-gara ajannya begitu. Ini ajan model siapa sih? Iya. Gara-gara aja, ya Allah enak banget tuh. Ada yang tersentuh hatinya. Oh iya, benar banyak kayak. Ya Allah, ini azan siapa? Yang tadinya tidur, tadinya bangun. Kalau yang azan model kayak lu, orang tadinya bangun gara-gara lu azan tidur lagi, Jay. Emosi kayak. Ini toa matiin kata dia. Iya, balik lagi kayak apa namanya? Kalau melihat tadi yang kayak bilang dia awal gitu, bahwasanya yang penting tuh tidak mencederai ya. Tidak mencederai. Itu tadi kayak. Tidak mencederai syariat. Tidak melecehkan syariat. Karena ada juga orang yang melalui seni akhirnya kebablasan. Iya, kebablasan. Ini kan tidak ada filter di situ. Akhirnya Islam jadi terkesan rendah dan sebagainya. Nah, tentu ini ada hal lain yang harus dibenahi. Nah, itulah maka saya katakan pentingnya kita ngaji. Seniman juga harus ngaji. Olahragawan juga harus ngaji. Supaya ketika dijadikan wilayah dia sebagai media dakwah, tidak menciderai nantinya. Pentingnya kita ngaji. Itu kayak gitu, Jay. Iya. Cuman maksudnya kadang orang taunya kayak pas saya datang ke sini gitu. Ngaji itu baca Quran kayak. Kalau orang Betawi kan ngaji itu kita pakai lekar istilahnya ya. Buka kitab gitu. Nah, ini istilah ini kok bisa beda gitu. Kalau di luar Betawi ngaji ya udah baca Quran aja dia. Ya perspektif orang, Jay. Tapi gitu. Ntar juga dia lama-lama paham. Yang ngaji ya baca Quran yang ngaji. Dengerin kiai nyampaikan tausiah. Ya makanya ngaji di istilah kampung kita kan macam-macam. Ada jiping, ngajinya bari nguping aja deh.
gitu kan. Ada lagi Jiro kayak. Ada Jiro apa dia? Habis ngaji ditaro gitu. Iya kata kayak kita Jiro, ngapa Jiro? Lu habis ngaji ditaro. Ya tapi kan ngaji-ngaji juga. Iya sih, kagak di botol lain, kagak. Iya. Dia maksud gue gini, ketika dia itu memang seorang seniman, budayawan, ya, kemudian dia sebagai olahragawan, di mana dia ingin berdakwah di wilayahnya masing-masing. Nah, supaya kata ente tadi nggak kebablasan, tidak menciderai, maka bagaimana cara untuk memfilternya? Ya tidak lain ya sering berdialog seperti ini. Ini kan bagian dari ngaji juga. Ngaji, sering kumpul bareng, gitu kan, dengan ustadz-ustadz yang bisa mencerahkan dia agar tidak kebablasan dalam dakwah dia seperti itu. Saya rasa penting itu mengaji. Tapi ada pesan khusus nggak kayak buat anak-anak muda sekarang ini? Biasanya yang dilanggar kan orang-orang udah tua semuanya. Lu nggak kelanggar, gue salah apa kata dia? Gue nggak pernah kelanggar kata dia. Kagak ngerti. Orang melakukan kesalahan melanggar dia, gitu kayak. Ya istilah tempat ibadah memang zaman dulu kita masih zaman saya ada orang tua manggilnya langgar. Iya langgar. Sekarang udah jarang kita musola atau masjid deh. Kan langgar itu ya emang nggak boleh dilanggar. Artinya ketika emang itu manggil kita, batang nggak ada boleh dilanggar, lu kelanggar sana gitu. Di banyak anak-anak muda yang akhirnya lebih seneng nongkrong di jalanan gitu. Nih Jay, kalau gue lihat gini, sekarang banyak loh dai-dai muda ya, yang dakwanya justru lebih asik dia. Artinya, ya kan ini merupakan bagian dari metodologi ya, atau strategi sebetulnya, strategi dakwah atau metodologi dakwah itu penting. Karena tadi seiring perjalanan zaman ini, waktu ini, maka tentu kan kita mengalami masa di mana masa itu bukan seperti dulu kita kecil. Kayak aneh misalkan, anak-anak muda di zaman aneh ya tahun 90-an lah gitu ya, tahun 90-an. Nah, dengan anak sekarang udah di tahun 2020 sekian. Tentu kan beda. Dulu kita masih ada main demprak, main gala asin. Sekarang kagak ada mereka kayak gitu. Sehari-hari mereka digital, jejet, segala apa macam kan. Ya itulah. Maka media itu menjadi bagian dari sarana dakwah. Atau kalaupun kita kumpul sama anak muda, cara dakwahnya itu ya yang mereka senangi aja. Jadi kalau perlu kita masuk ke dunia mereka. Tapi masuk dalam arti kita harus dakwah kita supaya tepat sasaran. Anak muda sekarang kalau dakwahnya kayak ngaji kita sama orang tua kita yang ada ngantuk. Ngaji sekali besok udah nggak ngaji lagi deh. Gitu Jay. Makanya ya mungkin kayak Bang Jay ini pas kalau menjadi bagian dari dakwah yang bisa diterima di kalangan anak-anak remaja ya sekarang ya. Mereka sangat dekat dengan digitalisasi itu ya, menurut saya ya menggunakan media itu atau dengan kata-kata gaul tapi yang santun. Biasa mereka manggil sama temennya kan kata-kata binatang nih ya. Itu udah tradisi banget, Jay. Kita juga sedih ingat anak-anak muda kita kok manggil temennya kata binatang. Disautin lagi itu dengan binatang lagi. Tapi nyengir-nyengir aja dia fun-fun aja dia kan. Katanya suasananya jadi berubah di Ragunan gitu. Binatang semuanya kan. Kita sedih, Jay. Selama aja kita sedih kok jadi gini ya. Sementara dia anak-anak remaja muslim. Hari ini dia remaja, mungkin 20 tahun yang akan datang dia akan menjadi orang tua. Kita terima keadaan seperti itu. Nah ini perlu ada media dakwah yang pas untuk anak-anak remaja kita. Sesuai dengan tren mereka masing-masing. Jadi dakwah itu dinamis, Jay. Bentuk dakwah itu. Tidak kaku dia. Nah, dia paham tentang kultur ini. Bahwa ajenas. Orang itu beda-beda. Nggak sama semuanya. Iya, itu kayak mungkin terakhir, Ustaz. Udah mau kelar ini kita, nggak berasa. Terakhir kayak closing statement lah terkait pembahasan kita tadi terkait marhaban, lalu kemudian maulidan sama tahlilan dah, bakal mitra JC. Pertama ya saya melihat bahwa tema kita, topik kita hari ini kan Islam kultural saya sebutnya, Islam yang sangat memandang dan menghargai bagaimana kultur itu dipertahankan selama tidak menyalahi syariat. Pendekatan kultur ini menjadi bagian dari cara berdakwah yang mudah diterima. Apa yang dulu menjadi tradisi masyarakat sebelum datangnya Islam tetap dirawat, tetap dijaga selama tidak menyalahi syariat, dan itu dijadikan sebagai media daripada dakwah kita.
Maulid, tahlilan, marhabanan adalah ibadah yang sangat tepat untuk menjadi media dakwah kita juga. Maulidan dengan kita kumpul bareng, ada gabungan antara kaum yang sudah tua, kaum pemuda, kaum remaja untuk bersama-sama mensyiarkan dakwah-dakwah Islam melalui perayaan Hari Besar Islam. Acara tahlilan itu bagian dari idkhalus surur, akekahan dan sebagainya. Kita memberikan rasa gembira kepada mereka. Dan kalau kebetulan yang tertimpa musibah ini orang yang tanda kutip, mereka orang mustadafin, tentu kita sebagai tetangga, kita yang membantu mereka. Apa yang diwarisi oleh para orang tua kita sebagai masyarakat Betawi yang kental dengan menjaga tradisi nenek moyangnya, dengan tetap merawat kearifan lokal yang ada, ini mesti kita pertahankan. Karena kita juga harus tahu tentang jati diri kita juga harus belajar menghargai apa yang menjadi warisan orang tua kita. Dan inilah yang harus kita pegang. Kadang orang hari ini sudah mulai kehilangan jati dirinya, dari mana dia berasal, dan sebagainya, yang tentu membuat dia menjadi tidak terkendali. Maka mengaji itu adalah cara yang sangat tepat agar kita bisa mengendalikan diri kita pada setiap zaman di mana kita berada, pada setiap orang di mana kita bergaul, pada setiap keadaan bagaimana posisi kita pada hari itu. Maka modal yang paling penting adalah kita terus mengaji dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita mengaji selama apa yang disampaikan itu sangat penting dan bermakna buat kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai bagian dari apa yang saya mampu untuk mengajak rekan-rekan dan semua, terutama Bang Jai, sahabat saya. Maafin nih, tadi kita banyak banyolnya, banyak bercandanya gitu Jai. Ya, anak apa yang ngomong gua sama lu. Jadi gini Jai, gua kalau ngomong gua lu, itu tandanya gua udah akrab sama orang. Masya Allah, iya, jadi nggak ente aneh lagi gitu. Ada yang beri kualat kayak. Ada mohon maaf deh. Karena asiknya anak ngobrol sama antum, jadi jadi beginilah. Enaknya gitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang hari ini kita sampaikan, kita tampilkan, dan kita semua selamat berkah dunia akhirat. Amin. Ya, jazakumullah Fakhruddin, semoga berkah ilmunya dan juga semoga selalu sehat, rezekinya lancar, dan terus menjadi penjaga budaya Islam Betawi. Ya, itu tadi Mitra JC pembahasan kita di hari ini. Sebenarnya Bang J mau bahas panjang, cuman kalau kepanjangan kita nggak pulang-pulang masalahnya kayak. Dan sepertinya insya Allah kita akan ketemu lagi di program Ngaji Betawi selanjutnya. Alafu minkum, syukuran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.